teman-teman, perkenalkan namaku Hafida Nuraini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku dari kelas 2B dan di sini aku akan mendongeng dengan judul Timun Mas dan Buto Ijo. Yuk, kita mulai. Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang nenek. Ia bernama Mbok Srini. Setelah ditinggal oleh suaminya, Mbok Srini hidup sebatang kara. Ia kesepian karena tidak memiliki anak. Suatu hari, Mbok Srini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sana, terdapat gua yang besar dan gelap. Ketika Mbok Srini melewati gua tersebut, tiba-tiba muncul raksasa berwarna hijau, besar, dan menyeramkan. Ia bernama Buto Ijo. Saat keluar dari gua tersebut, Buto Ijo berjanji ia tidak akan memakan Mbok Srini yang sudah tua. Tapi sebagai gantinya, Mbok Srini disuruh menanam biji timun yang diberikannya. Dan kelak, 17 tahun kemudian, Buto Ijo akan datang menemuinya dan meminta hasil tanaman itu. Mbok Srini pun menanam biji mentimun di ladangnya. Ternyata, tanaman itu cepat tumbuh rimbun dan berbuah. Salah satu buahnya tumbuh sangat besar dan warnanya kuning berkilau seperti emas. Lalu Mbok Srini mengambil pisau dan membelahnya. Dan tidak disangka, ternyata di dalam mentimun besar itu ada anak perempuan. Mbok Srini pun berkata dengan bahagia, "Kau kuberi nama Timun Mas." 17 tahun pun berlalu tanpa terasa. Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Tiba-tiba datanglah Buto Ijo. Ia menagih janji untuk mengambil buah dari biji yang pernah ia berikan pada Mbok Srini, yaitu Timun Mas. Mbok Srini sangat sedih karena harus berpisah dengan Timun Mas. Tapi untunglah Mbok Srini telah meminta bantuan pada Pertapa Sakti untuk membantu Timun Mas. "Larilah cepat-cepatnya Timun Mas," perintah Mbok Srini. Timun Mas berlari dengan kencang, tapi Buto Ijo dengan cepat menyusulnya. Lalu Timun Mas melemparkan satu senjata sakti. Seketika, biji itu berubah menjadi tanaman mentimun yang lebat sehingga menutup jalan Buto Ijo. Setelah memakan semua buahnya dan menyingkirkan tanaman yang menghalanginya, Buto Ijo pun kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas terus berlari. Ia khawatir, tapi masih ada senjata kedua. Timun Mas pun menyebar jarum itu ke tanah. Serut! Ajaib, muncul hutan bambu yang rapat dan mustahil dilalui. Buto Ijo mematahkan bambu-bambu itu. Kalau kakinya tertusuk bambu dan sulit berjalan, dia berhasil meloloskan diri. Timun Mas merasa takut sekali, tapi Timun Mas tidak putus asa. Ia terus berlari. Timun Mas lelah, tapi ia harus terus berlari. Dan ia pun teringat bahwa dia masih punya senjata terakhir. Sambil berlari, Timun Mas menabur garam di tanah. Dan ajaibnya, garam itu mengubah tanah menjadi lautan yang dalam. Melihat itu, Buto Ijo merasa mampu mengarungi lautan. Buto Ijo mencoba berenang, tetapi tubuhnya tidak bergerak maju. Karena semakin ia bergerak, semakin tersedot tubuhnya ke dalam lautan. Buto Ijo terus berenang, tapi lautan yang dalam menarik tubuh Buto Ijo ke dasar. Ia tenggelam dan tidak pernah muncul kembali. Timun Mas berhasil selamat dan ia pun merasa lega. Timun Mas berlari pulang dan Mbok Srini menyambut Timun Mas dengan gembira. Lalu mereka berdua bersyukur karena dapat berkumpul kembali. Tamat. Terima kasih sudah menonton.